sampai cerita kepada kami bahwa seorang perempuan yang pendek masuk ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan hajatnya. Dia punya keperluan, didatangi rumah Nabi, bertamu dia ke rumah Nabi. Falamma kharaja, setelah perempuan pendek itu keluar dari rumah Nabi, qalat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang bernama Aisyah berkomentar. Apa komentarnya? Ma aqsaruha, alangkah pendeknya perempuan itu. Itu komentar Aisyah. Komentar Aisyah, ma aqsaruha, alangkah pendeknya perempuan itu. Godhatu binongnya, yang komen. Apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtabtiha, kamu telah menggibahnya." Jadi komentar Aisyah, godhatu binongnya, gepegah dari Rasulullah, itu adalah ghibah. Nah, lalu Aisyah protes, ma qultu illa ma fiha, aku tidak komen kecuali apa yang ada padanya. Aisyah lagi yang padanya kau puna-puna tinya orang ini kau udah kunda tuh ini enggak Aisyah ke Nabi zakarti akbaha ma fiha, itu disebut ghibah karena komentarmu berkaitan dengan yang terjelek yang ada padanya. Bismillah walhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babul ghibah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kajian tasawuf kita adalah berkaitan tentang ghibah. Nah, qala al-faqih Abu Lais as-Samarqandi radhiyallahu ta'ala an, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail bin Ja'far an Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha untuk beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, kata Nabi, tahukah kalian apa itu ghibah? Nah, jadi bertanya Nabi kepada para sahabatnya, bagaimana pemahaman sahabat tentang ghibah. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata mereka. Jadi para sahabat Nabi tidak mau menggambarkan bagaimana pemahaman ghibah, karena mereka merasa Rasulullah sendiri yang bertanya lebih paham tentang apa itu ghibah. Lalu Rasulullah gambarkan kepada para sahabat. Beliau berkata, "Idza dzakarta akhaka bima yukrih faqad tabtahu." Apabila kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya,
maka sungguh kamu telah menggibahnya. Jadi para jemaah, gambaran Rasulullah tentang ghibah adalah menceritakan saudara kita perihal yang dibenci oleh dia. Itu adalah ghibah. Artinya yang kita ceritakan adalah kejelekan yang ada padanya. Jadi legedanya tak pegah kejelekan saudara itu nyan ghibah gitu. Karena tentang hanya mungkin urang tenang munyo tak pegah kejelekan. Nah. Lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika pada saudaraku terdapat apa yang aku katakan? Artinya kejelekan itu bukan diada-adakan. Yang diceritakan adalah kejelekan yang memang ada. Kan tak pernah broknya tiknyo mantap pegah idanya orang lain. Tak pegah ikut. Apakah itu ghibah? Kata para sahabat. Rasulullah menjawab, "In kana fi akhi ma taqul," jika pada saudaramu terdapat apa yang kamu katakan, faqad tahu, maka kamu telah menggibahnya. Jadi ghibah kata Rasulullah itulah mengatakan kejelekan yang memang ada. Kan tak pernah fitnah kejelekannya. Tak pegah, itulah ghibah kata Rasulullah. Tapi wa illam yakun fihi ma taqul, jika tidak terdapat pada saudaramu apa yang kamu katakan, kita cuma mengadang-adakan kejelekan tersebut, kata Rasulullah, faqad bahattahu, maka sungguh kamu telah memfitnahnya. Nah, yakni qulta fihi buhtanan, engkau telah menuduhnya, mengatakan buhtan terhadapnya. Nah, jadi tuduhan dengan ghibah cuma sedikit saya beda. Sama-sama yang kita ceritakan, yang kita komentari kejelekan seseorang. Bedanya kalau kejelekan itu ada, maka itu ghibah. Kalau kejelekan itu tidak ada, maka itu buhtan. Jadi ghibah dengan buhtan cuma sedikit. Bedanya pernah. Nah, jadi hadis ini sudah sangat jelas menggambarkan kepada kita apa itu ghibah. Kalau gamblangkan yang gambaran di kuadra ghibah yang dalam bahasa Aceh mengupat. Jelasnya kuadra. Al-Faqih Abu Lais berkata, "Dzukira am ba'dil mutaqaddimin annahu qala." Disebutkan daripada sebahagian orang-orang yang terdahulu bahwasanya sebahagian orang terdahulu berkata, "Lau kunta inna fulanan saubahu qasirun au saubahu tawilun yakunu ghibah." Jikalau engkau mengomentar, jikalau engkau berkomentar bahwa si fulan bajunya pendek atau bajunya panjang, komentar tersebut adalah ghibah. Jadi orang-orang dulu mengatakan mengomentari pakaian orang lain, tak komen katanya bajunya panjang atau bajunya pendek. Kena wata tuet bajai atau tak kena tak panjang bajai muroh-roh musampuh abe-abe. Komentar kita itu menurut orang-orang terdahulu itu dikatakan ghibah. Fa kaifa idza dzakarta an nafsih, apalagi apabila komentarmu berkaitan tentang dirinya, fisiknya. Pakaiannya saja kita komentar ghibah, apalagi kalau kita komentari fisiknya. Sudah jelas
itu adalah ghibah. Nah, para jemaah, kira-kira biasa kuhana ada yang menghibahnya. Mungkin tiada hari tanpa ghibah, ya, tiada hari tanpa ghibah. Dari deskripsi yang disampaikan oleh Rasulullah dan orang-orang terdahulu ini menggambarkan pada kita bahwa ini rupanya adalah kita lakukan setiap hari. Tipuro ada yang ada perbuatannya. Karena tipuro ada yang tak komen orang lain. Kemudian untuk memperjelas lagi apa itu ghibah, kita lihat sebuah hadis yang lain. Hadis ini bersumber daripada Ibnu Abi Najih. Beliau berkata, "Balagana anna mar'atan qasiratan dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sampai cerita kepada kami bahwa seorang perempuan yang pendek masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hajatnya. Dia punya keperluan, didatangi rumah Nabi, bertamu dia ke rumah Nabi. Falamma kharaja, setelah perempuan pendek itu keluar dari rumah Nabi, qalat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang bernama Aisyah berkomentar. Apa komentarnya? Ma aqsaruha, alangkah pendeknya perempuan itu. Itu komentar Aisyah. Komentar Aisyah, ma aqsaruha, alangkah pendeknya perempuan itu. Godhatu binongnya, yang ke komen. Apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtabtiha, kamu telah menggibahnya." Jadi komentar Aisyah, godhatu binongnya, gepegah dari Rasulullah, itu adalah ghibah. Nah, lalu Aisyah protes, "Ma qultu illa ma fiha." Aku tidak komen kecuali apa yang ada padanya. Lajimnya padanya kau puna-puna, tiknya orang inang tuh kau udah kunda tuh Gak Aisyah. Ke Nabi, zakarti akbaha ma fiha. Itu disebut ghibah karena komentarmu berkaitan dengan yang terjelek yang ada padanya. Tuetnya bukan hanagot jelek kan? Jino negara mentang hanagala itu tuet. Anu betul? Bukti negara mengelontorkan dana untuk mengentaskan stunting. Stuntingnya tuet. Nah umidanya tumbuh besar, tumbuh kembang tidak sesuai dengan umurnya. Seharusnya umur 2 tahun sekian panjangnya. Rupanya dia umur 2 tahun tidak mencapai ukuran panjang seperti itu. Yang stunting tuek. Nah galak negara. Baik tak ada Indonesia. Bu panjang-panjang macut. Lontorkan dana melalui desa, melalui kementerian kesehatan supaya bebas stunting orang Indonesia. Jadi rupanya tueknya hanagot. Di saat Aisyah mengomentari godhatue urinaunya, itu kata Rasulullah, komentar Aisyah berkaitan dengan yang tidak baik yang ada padanya, maka disebut ghibah. 2 contoh sudah. Contoh yang pertama komentar tentang pakaian, contoh kedua komentar tentang fisik. Nyan gekeun ghibah para jemaah. Lalu kalau itu ghibah dan kita sudah mengakui bahwa itu sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari, apa ancaman terhadap orang yang seperti itu, yang suka menggibah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lailata usriya bi ila sama, pada malam aku diisrakan ke langit, kata Rasulullah,
marartu biqaumin, aku melewati sekelompok orang, yaqta'ul lahma min junubihim, yang kegiatan mereka adalah memotong daging dari pinggul mereka, tsumma yalqaunahu, kemudian daging itu dimakannya, dikunyahnya. Jadi dilihat oleh Nabi sekelompok orang, kegiatan mereka memotong daging dari pinggulnya, kemudian dimakan oleh mereka itu sendiri dagingnya. Nah, lalu Nabi berkata, kemudian dikatakan kepada mereka itu, kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmi akhikum, makanlah apa yang dulu kalian makan dari daging saudara kalian. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, manhul haulai, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, haulai min ummatikal hammazunal lammazuna, yaknil muhtabin. Mereka, hai Muhammad, adalah sebahagian daripada umatmu yang suka menggibah. Hammazuna lammazun diterjemahkan dengan muhtabin, orang yang suka menggibah. Jadi orang yang suka mengomentari kejelekan yang ada pada orang lain, itu dilihat oleh Rasulullah, mereka sedang mengkonsumsi daging mereka sendiri, daging pinggul mereka sendiri. Nyan di antara apa yang telah dinampakkan oleh Allah kepada Rasulnya sebagai contoh balasan bagi penggibah di saat Nabi Isra Mi'raj. Menyata pegah no biasa kamu lagi yang berarti kita termasuk salah tironya kurang yang paju-paju masodro teman. Berarti kita nanti mungkin di akhirat akan bangkit menjadi manusia kanibal, pemakan daging kita sendiri. Nah, jino tanya, hai dia paju masodro, tapi Tuhan ban bangkit ke paju masodro ditanya. Kenapa orang yang suka menggibah dibalas dengan memakan dagingnya sendiri? Karena Allah mengumpamakan ghibah di dalam firman-Nya, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan sebahagian kalian menggibah sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian benci. Jadi dalam ayat ini, yang pertama Allah haramkan ghibah, yang kedua Allah umpamakan ghibah itu dengan memakan daging saudara yang telah mati. Jadi penggibah itu sama dengan pemakan bangkai. Pemakan bangkai. Nyan tukang gibah. Jadi kita sadari atau tidak para jemaah, selama ini kita adalah bahagian daripada kanibal, pemakan daging manusia. Mana tak aku ini katanya, padahal ya. Kemudian dihikayahkan sebuah cerita tentang contoh ghibah. Nah, qala al-faqih rahimahullah, al-faqih semoga Allah merahmati beliau berkata, sami'tu abi yahki, aku mendengar ayahku bercerita. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manzili. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya. Wa ashabuhu fi masjidi min ahli sufah. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang termasuk ahli sufah sedang berada di masjid. Ahli sufah itu para jamaah
adalah para sahabat Nabi yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi mereka tidak bisa membawa apapun dari Mekah. Sehingga sampai di Madinah mereka jadi orang miskin, tidak punya apa-apa. Sehingga mereka tinggal di masjid, tidur, bermalam, semua di masjid. Nah, dan mereka memakai baju yang terbuat dari suf, bulu domba. Maka disebut mereka ahlu suffah. Kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka selanjutnya disebut dengan sufi. Disitulah cerita dasar tentang sufi. Nah, orang tasawuf. Nah, jadi para jamaah, jadi sebahagian sahabat Nabi yang tergolong ahlu suffah, di saat Nabi berada di rumah, mereka di masjid. Rumah Nabi dengan masjid tidak jauh. Wa Zaid bin Sabit yuhaddisuhum bima sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadits. Sedangkan seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit sedang menceritakan hadis yang beliau dengar dari Nabi kepada mereka. Jadi mereka ikut pengajian Zaid. Zaid buka halakah pengajian, mengajarkan hadis Nabi yang beliau dengar kepada mereka. Lalu fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Sedang-sedang mereka mendengar hadis dari Zaid, ada orang datang ke rumah Nabi membawa daging untuk Nabi. Faqalu, maka mereka orang ahlu suffah ini berkata bagi Zaid bin Sabit, Adkhil ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul inna lam na'kulil lahma mundu kada wa kada likay yab'atsu ilaina bi syai'in min dzalikal lahm. Hai Zaid, datanglah kamu ke rumah Nabi dan sampaikan kepada Nabi bahwa kami tidak pernah makan daging sudah semenjak hari ini, supaya Nabi mengirimkan sedikit daging tersebut untuk kami. Karena tengah buat mana kagungi urung merantang suruh rasanya di rumah Nabi yang daging pegah bagure ke bazai Nabi yo boleh lebut nunjak ba Nabi nya pegah ba Nabi kamu katre mantong pajufi kadang gegire mecu Nabi kamu ahlu suffah orang miskin mana. Nah, falamma qama Zaid bin Sabit min indihim, lalu manakala Zaid bin Sabit bangun, beliau datang ke rumah Nabi, qalu fima bainahum. Orang-orang ahlu suffah ini yang menyuruh Zaid untuk pergi ke rumah Nabi berkomentar sesama mereka. Komentar inilah yang nanti disebut ghibah. Berkomentar sesama mereka. Apa komentar mereka? Inna Zaidan qad laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma laqina. Fa kaifa yajlisu wa yuhaddisuna. Zaid sudah berangkat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang kita inginkan. Bagaimana dia akan datang, duduk lalu menceritakan kepada kita. Falamma dakhala Zaid ala Nabi, manakala Zaid masuk ke rumah Nabi, wa adda risalah, lalu Zaid menyampaikan apa yang disampaikan oleh mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul lahum qad akaltum lahma al-an." Katakan kepada mereka, hai Zaid, sekarang mereka sudah makan daging. Jadi Zaid melapor kepada Nabi bahwa dia diutus oleh ahlu suffah untuk meminta sedikit daging dari Nabi karena ahlu suffah sudah semenjak lama tidak makan daging. Apa Nabi katakan? Katakan kepada mereka, hai Zaid, bahwa sekarang mereka sudah makan daging.
Jadi Nabi bilang mereka sudah makan daging. Wah Nabi. Padahal kita lihat dalam riwayat ini, mereka hanya mengatakan bahwa apa yang akan diceritakan Zaid kepada kita nanti. Lalu Zaid pulang menjumpai orang-orang Ahlu Sufah, dan Zaid menyampaikan kepada Ahlu Sufah bahwa Nabi mengatakan mereka sudah makan daging. Mereka mengatakan, wallahi ma akalna lahma mundu kada. Wahai Zaid, demi Allah kami belum pernah makan daging sudah sejak lama. Katanya, pegah Nabi kamu kali baju. Katre kamu demi Allah natang baju filam. Nah, lalu berangkat lagi Zaid ke rumah Nabi untuk menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka belum makan daging. Nabi mengatakan kembali, innahum qad akalu al-an. Ai Zaid, mereka benar-benar sudah makan daging sekarang. Faraja ilaihim wa akhbarahum, ulanglah Zaid menceritakan lagi kepada mereka bahwa Nabi mengatakan kalian sudah makan daging. Lalu mereka semua datang ke rumah Nabi. Setelah mereka sampai ke rumah Nabi, maka Nabi berkata kepada mereka, al-an qad akaltum lahma akhikum wa atharal lahmi fi asna'ikum. Sekarang kata Rasulullah, kalian sudah makan daging saudara kalian, dan bekas daging itu masih ada di sela-sela gigi kalian. Nabi mentemna bapak sela-sela gigi daging yang kalian makan tadi. Lalu fa'abzaku hatta taro hamratal lahmi. Lalu mereka meludah, karena kata Nabi di sela gigi mereka masih ada daging. Lalu mereka meludah. Ternyata di saat mereka meludah, mereka melihat di ludah mereka ada bekasan merah daging. Betul rupanya naik pajufi namanya. Namanya naik pajufi. Nah, para jemaah. Maka fabazakud dama, maka mereka meludah di saat itu, meludah darah. Lalu mereka taubat dan mereka rujuk dan mereka beriktidar kepada Nabi, memohon maaf kepada Nabi. Dulu di masa Nabi, ghibah itu langsung bisa dibuktikan sehingga orang tidak bisa mengelak bahwa mereka tidak menggibah. Jadi komentar mereka tentang Zaid sudah kita suruh berangkat ke rumah Nabi untuk mengatakan apa yang kita katakan, lalu lihat apa yang dia ceritakan kepada kita. Itu ghibah, memakan daging saudara. Jadi daging yang dimakan oleh mereka yang disebutkan oleh Nabi di sini adalah daging Zaid. Tapi karena masa Nabi bisa dibuktikan langsung. Masa katanya Jino tidak bisa lagi dibuktikan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, hajat arihu min tanah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau busuk bangkai tiba-tiba berhembus di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat bau busuk bangkai berhembus, Nabi bersabda, inna nasan minal munafikin kadirtamu unasam minal muslimin. Ada orang-orang daripada munafikin, kata Nabi, yang sedang menggibah orang-orang dari muslimin. Karena itulah berhembus bau busuk, bau bangkai. Jadi masa Nabi para jemaah, setiap ada orang yang menggibah langsung terbawa bau busuknya. Sampai dicium di kota Nabi itu, di kota Madinah, tercium. Persis lagi mungkin bau pabrik-pabrik katanya Jino. Lagi pabrik sawit mungkin. Mantaboh kampung yang padi boh kampung sekitarnya mau bebek. Menan masa Nabi be urang mengupat. Asaina urang mengupat, sika kita boleh Nabi. Kija kita boleh Nabi na urang mengupat.
karena asaina urung upat tika mubai bangki, mubai khem. Nah, jadi sebahagian ahli hikmah mengatakan mal hikmatu fi anna riha al-ghibah wa natsnaha kanat tatabina ala ahdi Rasulillah wa la tatabina fi yaumina hada. Jadi apa hikmahnya bahwa bau ghibah itu, bau busuknya ghibah itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas tercium, sedangkan di masa kita sekarang tidak tercium lagi. Yuh masa Nabi urojih asaina urung mupat mube juga idung urung dungken be bangki. Yuh masa kita nyodino atena urung mupat hana mube ba idung udanyo ken. Hikmah urojih ken dino hana ken. Karena le urung mupat. Ya, jawaban karena le urung mupat. Ya, betul ya. Ya. Nepegah li para ahli hikmah. Li annal ghibata qad kasurat fi yaumina. Persis gitu. Karena ghibah di masa kita ini sudah sangat banyak. Hadle kau urung mupat rupanya apa gitu. Famtala'atil anwaf minha, karena sudah sangat banyak ghibah itu, lalu hidung kita sudah dipenuhi oleh ghibah. Karena kalau tak umubah mau pumupat, hidung tanya kapunoh dengan ghibah, beken ghibahnya. Maka karena hidung bertanya kapunoh, hidung kita sudah penuh dengan bau ghibah, falam tatabinir raihata wahya, maka baunya tidak tercium lagi padahal busuk karena kapunoh tak. Ini persis seperti seorang laki-laki datang berkunjung ke rumah orang yang merebus kulit. Lagi urang pegat kerupuk kulit kebu. Yang kerupuk kulit kebu, ibla kulit kebu, direbus di rumah urangnya. Nyantanya mau nyotaja rumah urangnya, hai cukup hem. Tapi dia dan keluarganya bisa makan, minum, tidur pulas di rumah yang Beckham-nya. Ya kan? Mbak urungnya biasa, tanya mau nyotek jamnya kena ada cukup hem. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa mencium bau menurut kita, menurut mereka tidak? Karena mereka sudah biasa, hidungnya sudah dipenuhi dengan bau itu. Sedangkan kita tidak biasa, maka menurut kita itu sangat bau. Jadi seperti itulah bandingan ghibah yu masa Nabi. Dapat perbandingan lo musulit tanya mana? Tanya taja dilikut moto pengangkut sampah, moto DLHK ya. Nyan menurut tanya hai kecung kokhen. Tentang bubagah-bagah terlewati motonya. Tapi awak cok sampahnya iwat tuh motonya bajong kuinan. Mungkin menyotengor nan tengor ni keroy. Ada pupu wanya nak kem kijut. Urangnya biasa. Tanya hana ya biasa. Seperti itulah beda masa kita dengan masa Rasulullah. Masa Rasulullah ghibah itu tidak biasa. Maka kalau ada satu orang yang menggibah, semua orang mencium baunya. Tapi di masa kita ghibah itu sudah biasa sehingga tidak lagi tercium baunya karena sudah menjadi bau yang biasa pada kita. Nyan ban katanya dino, maka hana kemli. Tengkira mungkin tanya tamu de piuh masa Rasulullah nyan beabah tanya kok he. Hang bijak saja Rasulullah tanya karena he beabah. Ube begibah, be bangki atau bro no. Apa juk? Tapi untung tanya kon tamu de piuh masa Rasulullah para jemaah. Sebelum kita lanjut, pertanyaan?
penjahat. Hai dijaga boleh, saya sudah boleh ini baik. Jadi ada pertanyaan. Yang dibolehkan, gibah yang dibolehkan. Gibah yang dibolehkan. Betul, fil sudah penjahat, lakukan penjahatnya bahwa lain supaya selamat, supaya tidak terjadi. Yang ketiga yang gibah yang dibolehkan. Yang gibah yang dibolehkan. Nah, artinya kita menggibah seseorang yang sudah terkenal dengan kejahatannya. Yang dengan ghibah kita itu mampu menyelamatkan orang lain dari kejahatannya, yang dianggap sebagai ghibah yang dibolehkan. Nah, juga termasuk ghibah yang dibolehkan, yaitu kita menggibah metodologi atau pemahaman yang keliru dari seseorang. Bukan orangnya, pemahamannya yang keliru atau metodologi berpikirnya yang keliru. Nyan yang kagibah, nyan boleh, tidak berdosa. Ya, alirannya bukan orangnya. Maksud contoh, nah kasus di Jawa pesantren yang perempuan yang menjadi khatib, kan? Nah, yang kagibah kasusnya bukan orang pimpinan pesantren tersebut. Tagibah. Kasusnya yang tagibahnya itu boleh. Tapi menyoka kata-kata kita menjurus kepada orangnya, nyan gibah yang tidak dibolehkan. Nah, itu akan dijelaskan hukum-hukum menggibah menurut para ulama. Yang sudah jelas, yang pertama, ghibah dilarang oleh Rasulullah. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu." Dalam ayat ini ada 3 hal yang dilarang oleh Allah. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka. Berarti yang pertama dilarang prasangka, praduga. Nah, kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebahagian prasangka itu dosa. Jadi prasangka itu, praduga itu sebahagiannya dosa. Para ulama mengatakan bahwa prasangka yang menjadi dosa adalah prasangka yang diwujudkan dengan perbuatan. Artinya prasangka yang dituruti. Nah, urung lewat penampilan lain, orang belum pernah kita lihat mencurigakan. Thang lamati katanya nyan thang pencurinya iwe. Lalu minta surat katanya pencuri minta surat katanya. Banta surat mutroh tu urang mandung mujipoh tu urangnya. Nyan prasangka kita bahwa dia pencuri itsmon, dosa. Kija dosa karena diwujudkan dengan melakukan kegiatan. Wadra tasura ji pencuri. Seandainya dalam hati dia mau tangan pencuri. Lalu berhati-hati dia. Tapi hanya tasura-tasura. Tangi mendong aja. Nyan belum dosa prasangka. Maka sebahagian kata Allah. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa kata Allah. Yang kedua yang dilarang dalam ayat ini, wala tajassasu. Jangan kamu tajassus. Apa tajassus? Tatlubu aiba akhikum. Mencari tahu kejelekan saudara kita. Memata-matai orang lain supaya kita tahu kekurangannya, kejelekannya. Nyan tajassus. Nah, jasus punya bahasa Arab, bahasa tanya intul. Nah, orang yang memata-matai.
Jadi memata-matai orang lain untuk mengetahui kejelekannya dilarang oleh Allah, hukumnya haram. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sebahagian kalian menggibah sebahagian. Jadi dalam ayat ini yang ketiga yang dilarang oleh Allah adalah ghibah. Jadi tiga-tiganya larangan ini sama sehingga para ulama menghukum ketiga-tiganya ini adalah haram hukumnya. Prasangka yang berwujud kepada perbuatan haram, mengorek-ngorek kejelekan orang lain haram, menceritakan kejelekan yang ada pada orang lain juga haram. Tabannya sama-sama haram. Gimana? Provokator dengan ghibah beda. Provokator orang yang membawa berita yang dibawanya itu dapat membangkitkan kemarahan sekelompok orang atau satu orang kepada kelompok yang lain. Yang bukan provokator, beritanya memprovokasi. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan namimah. Dosa hati, lain bab. Namimah, mengadu domba katanya. Tukang kompor bukan Zainuddin Rojih ingat dong baca Rahmat Zainuddin tukang kompor. Tukang tuum kau nah. Ya, provokator begitu. Nyan lain bab. Tapi tetap dosa juga merupakan bahagian dari dosa besar. Ya. Enggak. Ya. Melalui medsos media. Ya. Ya. Apakah itu dibilang ibadah? Berarti ghibah melalui media. Ya. Yang ke maksud pertanyaan apa? Ya. Termasuk ghibah. Jadi ghibah itu bukan menyampaikan langsung berhadapan-hadapan. Bukan. Kalau menyampaikan kejelekan orang di depan orang tersebut itu namanya mencela atau memaki. Itu namanya lain. Tapi ghibah tadi sesuai dengan deskripsi dalam hadis Nabi dan contoh-contoh, menyampaikan kejelekan, mengomentari kejelekan di belakangnya. Contoh tadi apa yang disampaikan oleh istri Nabi. Kapan istri Nabi mengomentari ma aksaruha? Pendek kali perempuan itu. Di saat perempuan itu sudah pulang. Tidak ada lagi di rumah Nabi. Berarti dia komentar bukan di depan perempuan itu. Itulah yang ghibah. Menyerta komentari iku go nyen namanya menjelek-jelekkan atau memaki urang. Jadi ghibah memang melikut. Monyo gedenga bengeh tu anak kenang tu. Yang gekun ghibah. Jadi mengomentari melalui medsos yang ghibah. Ghibah. Boleh. Gimana? Ya. Menyerta komentari yang dipegah haji kon ghibah. Mengomentari kebijaksanaan pemerintah itu bukan ghibah. Tapi mengomentari orangnya, kalau pegang no yang ghibah. Itu takun kuji takun. Kon kebijaksanaan ji, kon ke program ji, kuji takun yang ghibah. Walaupun kon uri salah, tetap dosa.
Tapi dia benci kan. Apalagi komentarnya itu. Gimana Ustaz? Benci lah mati di mendong, baik dapat duit, nyodap duit kaji ke gibah, dosa ada. Iku ilahun, nyeku kon gibah. Gibah bermelikut. Bubekna urung yang takun, bermelikut bergibah. Menyom meku nyan menjelekkan. Maksud takun iku naju. Urung hitam, takun kleng takun. Nyan masuk gutanyo dalam ayat lain. Kon alaq ayat wala yaqta'ukum ba'da. Nah ayat lain dalam Al-Qur'an, wala talmizu bil alqab. Jangan kamu jelek-jelekkan dengan gelar. Jadi kan menggelar seseorang dengan gelar yang jelek. Dosa tapi lain bab. Kan masalah gibahnya, lain masalah. Yang dosa tetap dosa. Gimana? Ya, mayang yang menyebabkan dosa. Mayang yang menyebabkan dosa. Ya. Nyan danyo tetap dosa. Hana bengeh, hana dosa nganji. Tapi dosa nga Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala dalam ayatnya melarang kita memanggil orang lain dengan gelar yang tidak baik. Dosa ada. Wala talmizu bil alqab, kata Allah. Jangan kamu melecehkan, memanggil seseorang dengan lakap yang tidak baik. Jangan tahu dengan lakap hanagot. Nyan dosa dengan Allah Ta'ala. Walaupun jihana bengeh. Sebab kon jih tanyo yang tak perle tanyo, berarti kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Berarti dosa kita dengan Allah. Berarti nyan harus. Long takut kadang-kadang tanyo model tanyo di Aceh nyo hui nan urung dosa. Bahkan nan god gebuh dah hui tanyo kengkahan go. Nan Ismail dah hui mae. Nyemae panjang dibaca dah. Ibu nang geroi berarti hana talah tanyo. Tanyo sering memanggil dengan nama-nama yang lain, bukan nama yang sebenarnya. Sebenarnya yang dianjurkan memanggil dengan nama yang sebenarnya sepenuhnya yang dibolehkan. Maka yuh masa jamun urang Arab, yuh masa Rasulullah jamun tidak membudaya memberi nama dengan beberapa kalimat. Tok sabok kalimat guys. Nanurun jamun hanalu kalimat. Tok sabok paling dua nyanti gunal abdul ilikut. Lain tok sabok guys. Thona maksud nan sahabat Nabi yang panjang dekat terdiri daripada boh kalimat. Maksud tanya jino leboh kalimat. Boh kata kan leboh kata nyo jamun saboh kata ada guys. Muhammad kan saboh kata ada guys. Abdullah nya karena na Abdul diidafah kepada Allah. Abdullah analu ti dua boh kata. Jino tanyo kamu budaya panjang nan rupa di boh kata. Bahkan sang mana salah kayak buka peraturan tu. Minimal buhnan boleh boh kata jadi saboh anju dua kayak buka peraturan. Pemerintah yang mengiyakan ini ya. Pemerintah padahal urang tinya, cuma goknya kedudukan goknya sebagai pemerintah. Hakim yang kun. Ya. Monyo hakim yang kun nyan tidak bisa dikategorikan sebagai gibah. Karena hakim tidak mungkin menggibah. Dia tidak boleh berbicara sebelum dia mendapatkan fakta.
Mau nyogoknya berbicara ringan berarti wadah berhabanya bukan hakim punya. Nyo tengah geduk ke hakim aja berhaba ringan. Masa hakim ringan? Hakim ini payah didang orang lain ringan. Berarti nyo tengah ke pegahaba ke komen ke gop yang hana fakta yang jelas atau tidak berkaitan dengan pembuktian hukum nyan kon hakim. Dalam keputusan, nah itu tidak bisa dihukum sebagai ghibah. Dalam keputusan hukum tidak. Yang bisa dihukum sebagai ghibah itu getanya yang mengomentari keputusan hakimnya. Bisa jadi apabila yang tak komen hakimnya nih katakan ke hakim, katakan ke paman Usman nih kan? Hai paman Usmannya mungkin salah dalam memutuskan hukum, tapi tanya berat lom salah dia komen-komnya ning kongkon. Berat salah tanya bilang. Udah hai anda Imro ditanya, menyata komen keputusan koknya, baik koknya anda komen, ada buku, anda termasuk ghibah. Nah, jadi inti jamaah, rupanya selama ini kita banyak menggibah. Jadi apa yang kita gambarkan malam ini tentang bagaimana itu ghibah dan bahwa ghibah itu dilarang oleh Allah dan bagaimana Allah membalas ghibah yang dicontohkan di saat Nabi Isra itu kiranya menggambarkan kepada kita agar kita menjauhi ghibah. Jangan suka menggibah. Kalau dulu ghibah itu menjadi budaya, sekarang tinggalkan karena itu rupanya budaya tidak baik. Nah,